two crashes of his own this weekend. So here's what was going on further back. This was Fernandez on Danish. Riding alone, so Quiles, albeit he doesn't want to finish P7. Well underway. Quiles ahead of him. He couldn't, could he? Sure, he couldn't, he This can. is not over at the moment, far from it. As Pratama now getting involved. Be on course for history here. Never has an Indonesian rider at any level finished on a World Championship podium. History beckoning for the 17-year-old Veda Pratama. Akhirnya, Veda Ega podium di Aragon. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu benar-benar terjadi. Veda Ega Pratama berhasil mengamankan podium di Aragon, Spanyol. Balapan kali ini benar-benar penuh tekanan. Sejak awal, Veda harus berjuang keras menghadapi persaingan ketat di lintasan. Setiap tikungan, setiap pengereman, dan setiap lap terasa begitu menegangkan. Namun, Veda tidak menyerah. Lap demi lap, pembalap muda Indonesia ini terus meningkatkan posisinya. Ketika balapan memasuki fase akhir, ketegangan semakin memuncak. Veda terus menjaga ritme dan akhirnya berhasil melewati garis finish dengan hasil yang luar biasa. Podium di Aragon. Ini bukan sekedar podium, ini adalah bukti bahwa Veda Ega semakin matang dan mampu bersaing di level tertinggi Moto3. Dari tekanan, persaingan sengit hingga akhirnya berdiri di podium, perjalanan Veda di Aragon benar-benar gila. Indonesia akhirnya kembali melihat bendera merah putih berkibar di podium balap dunia. Dan pertanyaannya sekarang, apakah podium Aragon ini menjadi awal dari kejutan yang lebih besar untuk Veda Ega di balapan berikutnya? Jangan lupa dukung terus Veda Ega Pratama. Hakim Danish tertinggal, Veda Ega podium di Aragon, Spanyol bergetar. Gila, balapan di Aragon, Spanyol benar-benar menghadirkan drama luar biasa. Veda Ega Pratama tampil penuh percaya diri dan berhasil mengamankan podium di Aragon. Persaingan berlangsung sangat ketat. Sementara Veda terus melaju dan menjaga posisinya di barisan depan, Hakim Danish harus tertinggal di belakang dan gagal menyamai laju Veda dalam pertarungan kali ini. Setiap lap terasa semakin menegangkan. Veda terus menunjukkan konsistensi, keberanian, dan mental kuat hingga akhirnya berhasil melewati garis finish dengan hasil yang luar biasa. Veda Ega naik podium di Aragon. Hasil ini tentu menjadi sorotan besar di Spanyol. Bendera merah putih berkibar dan nama Veda Ega kembali menjadi perhatian di panggung Moto3. Dari persaingan sengit hingga podium, Veda membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pembalap muda yang datang untuk meramaikan balapan. Aragon menjadi saksi, Veda Ega berhasil mengguncang Spanyol. Apakah podium ini akan menjadi awal dari pencapaian yang lebih besar bagi Veda Ega? Terus dukung Veda Ega Pratama dan jangan lewatkan perkembangan balapan berikutnya. Veda Ega hampir crash. Dari P2, rebut P1 di Aragon. Gila, balapan Veda Ega Pratama di Aragon benar-benar berlangsung di luar nalar. Veda sempat berada di posisi kedua, tetapi persaingan semakin panas ketika balapan memasuki fase-fase krusial. Setiap tikungan menjadi pertarungan besar, dan Veda terus menekan untuk merebut posisi terdepan. Sampai akhirnya, momen mengerikan terjadi. Veda Ega hampir mengalami crash. Situasi di lintasan begitu menegangkan, tetapi Veda berhasil mengendalikan motornya dan tetap melanjutkan balapan. Bukannya mundur, Veda justru semakin agresif mengejar posisi pertama. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Veda Ega berhasil merebut P1 dan finish di posisi pertama. Sementara itu, Hakim Danish harus tertinggal di belakang Veda dalam pertarungan kali ini. Dari P2, hampir crash, lalu bangkit dan merebut P1. Aragon benar-benar menjadi panggung Veda Ega. Kemenangan ini terasa semakin spesial karena Veda mampu bertahan di tengah tekanan hingga garis finish. Apa yang terjadi di lap-lap terakhir benar-benar bikin jantung berdebar. Aksi Veda Ega Pratama di Aragon benar-benar bikin suasana balapan semakin panas. Kecepatan Veda di lintasan terlihat luar biasa. Saat masuk tikungan dan keluar menuju trek lurus, motornya melesat dengan sangat cepat hingga membuat suasana di sekitar pedok ikut tegang. Bahkan beberapa orang di pedok tampak terkejut melihat aksi Veda yang begitu agresif dan cepat. Veda terus menekan sejak awal, berusaha mempertahankan posisinya di depan. Setiap lap terasa semakin menegangkan, karena sedikit saja melakukan kesalahan, posisi terdepan bisa langsung hilang. Namun Veda tetap tenang. Kecepatan tinggi, tekanan besar, dan persaingan ketat. Semuanya terjadi dalam satu balapan. Aragon benar-benar menjadi panggung Veda Ega untuk menunjukkan mental dan keberaniannya di lintasan. Gila, secepat apa sebenarnya Veda Ega melaju, sampai pedok ikut dibuat kaget. Gila, gila, gila. Dunia balap kembali dibuat heboh. Veda Ega Pratama berhasil mencatatkan finish P1 di Aragon, Spanyol.
Dari awal balapan, Veda tampil penuh tekanan. Lap demi lap, persaingan berlangsung sangat ketat. Namun pembalap muda Indonesia ini justru semakin berani menyerang dan menunjukkan mental seorang juara. Gila, Veda Ega akhirnya tiba di Spanyol. Dan kali ini kedatangannya benar-benar bikin heboh. Tak disangka, Veda Ega mendapat sambutan yang begitu spesial. Bahkan, muncul sosok yang langsung mencuri perhatian, Lamine Yamal. Momen pertemuan ini sontak membuat suasana semakin menarik. Veda Ega yang datang untuk menghadapi persaingan sengit di Aragon justru mendapatkan sambutan yang benar-benar di luar dugaan. Apakah ini pertanda Veda Ega semakin mendapat perhatian dunia internasional? Atau ada cerita mengejutkan di balik pertemuan mereka? Yang jelas, kedatangan Veda Ega di Spanyol kali ini bukan sekedar perjalanan biasa. Jangan lewatkan momen selengkapnya karena kejutan berikutnya bisa bikin kalian tidak percaya. Gila, momen tak terduga terjadi saat Veda Ega tiba di Spanyol. Di tengah suasana kedatangan, tiba-tiba Lamine Yamal datang menghampiri Veda Ega. Momen tersebut langsung mencuri perhatian. Keduanya kemudian sempat bersalaman, menciptakan momen singkat tetapi begitu menarik. Veda Ega terlihat tetap tenang, sementara pertemuan tersebut menjadi salah satu momen yang bikin penasaran. Bagaimana bisa Veda Ega bertemu dengan bintang muda Barcelona tersebut? Apakah ada cerita lain di balik pertemuan singkat ini? Veda Ega baru tiba di Spanyol, tetapi sudah mencuri perhatian. Saksikan terus sampai akhir untuk melihat momen pertemuan mereka. Momen tak terduga, setelah tiba di Spanyol, Veda Ega kembali mendapatkan perhatian. Kali ini Lamine Yamal disebut langsung memberikan semangat kepada Veda Ega sebelum menghadapi persaingan di Aragon. Momen singkat tersebut terasa begitu spesial. Keduanya sempat bertemu dan bersalaman, lalu dukungan dari Lamine Yamal membuat suasana semakin menarik. Bagi Veda Ega, dukungan seperti ini tentu bisa menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal di lintasan. Apakah semangat dari Lamine Yamal akan menjadi energi tambahan bagi Veda Ega untuk tampil luar biasa di Aragon? Jangan lewatkan perjalanan Veda Ega di Spanyol, karena kejutan demi kejutan terus terjadi. Ketika memasuki lap-lap terakhir, tensi balapan semakin panas. Veda terus menempel para pembalap di depannya. Dan inilah momen yang membuat penonton Indonesia dibuat tidak percaya. Veda Ega berhasil merebut posisi terdepan dan mengamankan P1. Sejak lampu start padam, Veda langsung berusaha menjaga ritme. Sirkuit Motorland Aragon bukanlah lintasan yang mudah. Setiap kesalahan kecil bisa membuat posisi berubah secara drastis. Namun Veda terlihat semakin percaya diri. Ia mampu mempertahankan kecepatan, membaca situasi balapan, dan memanfaatkan momentum untuk terus memperbaiki posisi. Para rival tentu tidak tinggal diam. Tekanan datang dari belakang, dan persaingan di grup terdepan semakin sengit. Tetapi Veda tetap tenang. Memasuki fase akhir balapan, Veda mulai menunjukkan kecepatannya. Satu kesempatan datang, Veda melakukan manuver penting dan berhasil mengambil posisi terdepan. Tribun pun seolah berubah menjadi lautan ketegangan. Beberapa lap terakhir terasa sangat panjang. Semua mata tertuju kepada Veda. Apakah pembalap Indonesia ini mampu mempertahankan P1 sampai garis finish? Dan jawabannya adalah, hasil ini tentu menjadi kabar besar bagi penggemar balap Indonesia. Veda Ega kembali menunjukkan bahwa pembalap muda Indonesia mampu bersaing di panggung internasional. Kemenangan di Aragon bukan hanya soal posisi pertama. Ini tentang keberanian, konsistensi, strategi, dan mental untuk menghadapi tekanan hingga lap terakhir. Dan sekarang pertanyaannya, seberapa jauh Veda Ega bisa melangkah setelah kemenangan ini? Apakah P1 di Aragon akan menjadi awal dari kejutan-kejutan berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selamat Veda Ega! Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng, karena kita akan terus mengikuti perjalanan Veda Ega di dunia balap internasional. Gila, ini benar-benar bikin merinding. Veda Ega Pratama tampil luar biasa di Aragon, Spanyol. Bukan sekedar masuk podium, Veda berhasil menunjukkan kecepatan luar biasa hingga akhirnya finish di posisi P1. Performa seperti ini jelas bukan hasil kebetulan. Sejak awal balapan, Veda langsung menunjukkan bahwa dirinya datang untuk bertarung di barisan depan. Balapan dimulai. Begitu lampu start padam, persaingan langsung berlangsung ketat. Veda berusaha menjaga posisi sambil membaca pergerakan para rival. Tekanan datang dari berbagai arah, tetapi Veda tetap tenang dan fokus. Lap demi lap berlalu, kecepatan Veda justru semakin menggila. Ia mampu menjaga ritme dan terus menekan pembalap di depannya. Sementara para rival mulai mendatapkan tekanan besar dari kecepatan pembalap Indonesia tersebut. Dan ketika balapan memasuki fase krusial, Veda mulai benar-benar mengamuk. Manuver demi manuver dilakukan dengan penuh perhitungan. Veda berhasil berada di posisi terdepan dan kemudian berusaha mempertahankan keunggulan hingga garis finish. Lap terakhir. Inilah momen yang paling menegangkan. Para rival terus mengejar.
Jarak semakin diperhatikan, kesalahan sedikit saja bisa membuat kemenangan lepas. Tetapi Veda tetap tenang. Ia melewati tikungan terakhir, mengarahkan motornya menuju garis finish. Dan akhirnya, Veda Ega finish P1, pembalap Indonesia di posisi teratas. Penampilan Veda di Aragon benar-benar menunjukkan mental dan kecepatan yang luar biasa. Kalau performa seperti ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Veda semakin diperhitungkan dalam persaingan di balapan-balapan berikutnya. Yang jelas satu hal pasti, Veda Ega tercepat di Aragon. Ngeri sih. Veda Ega tampil menggila di Aragon. Pembalap Indonesia ini menunjukkan kecepatan luar biasa sejak awal balapan. Tekanan dari para rival sama sekali tidak membuatnya gentar. Lap demi lap, Veda justru semakin agresif hingga berhasil mengamankan posisi terdepan. Kalau benar finish P1, ini jelas menjadi penampilan yang bikin merinding. Gila, aksi Veda Ega di Aragon benar-benar luar biasa. Pembalap muda Indonesia ini tampil penuh percaya diri dan menunjukkan kecepatan yang membuat persaingan semakin panas. Veda terus menekan sejak awal, hingga akhirnya mampu berada di posisi terdepan. Sementara itu, perhatian juga tertuju kepada Hakim Danish. Persaingan keduanya kembali menjadi sorotan, tetapi kali ini Veda mampu tampil lebih dominan. Balapan berlangsung panas. Begitu balapan dimulai, Veda langsung berusaha mendapatkan posisi terbaik. Tidak ada waktu untuk lengah, setiap tikungan harus dilewati dengan presisi, sementara tekanan dari para rival terus datang. Namun, Veda justru semakin tenang. Lap demi lap kecepatannya semakin terlihat. Ia mampu menjaga ritme dan terus memperlebar jarak dari para pesaing. Hakim Danish pun harus menghadapi tekanan besar. Veda benar-benar tampil percaya diri dan tidak memberikan banyak kesempatan kepada rivalnya untuk mengejar. Memasuki lap-lap terakhir. Inilah bagian yang paling menegangkan. Veda tetap berada di posisi depan. Para rival mencoba mengejar, tetapi Veda terus mempertahankan kecepatannya. Dan ketika garis finish semakin dekat, Veda berhasil menyelesaikan balapan dengan penampilan yang sangat mengesankan. Jika hasil akhirnya benar-benar P1, kemenangan ini tentu menjadi momen luar biasa bagi Indonesia. Sementara Hakim Danish harus mengakui keunggulan Veda dalam persaingan kali ini. Veda Ega menggila di Aragon. Aksinya benar-benar bikin merinding. Pertanyaannya sekarang, apakah performa seperti ini bisa terus dipertahankan Veda di seri berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setiba di Spanyol, Veda Ega langsung gaspol. Belum lama tiba di Spanyol, Veda Ega Pratama langsung menuju pedok untuk mempersiapkan diri jelang Moto3 Aragon. Tidak ada waktu untuk bersantai. Semua persiapan mulai dilakukan, dari mengecek perlengkapan hingga mempersiapkan motor sebelum sesi di lintasan. Suasana pedok pun semakin tegang. Veda Ega harus memastikan semuanya siap sebelum kembali menghadapi persaingan sengit di Moto3. Apakah persiapan kali ini menjadi pertanda Veda Ega benar-benar mengincar podium di Aragon? Jelang Moto3 Aragon, Veda Ega Pratama tiba di Spanyol dengan semangat yang berbeda. Kali ini, Veda Ega terlihat semakin bersemangat untuk kembali menghadapi persaingan di lintasan. Setelah berbagai persiapan dilakukan, fokusnya kini tertuju pada satu target, tampil maksimal dan mengejar podium. Suasana pedok pun mulai memanas, motor dipersiapkan, perlengkapan balap dicek, dan Veda Ega bersiap menghadapi sesi-sesi penting sebelum balapan. Namun pertanyaannya, apakah semangat besar Veda Ega kali ini benar-benar bisa membawanya naik podium di Aragon? Persaingan tentu tidak akan mudah. Setiap lap akan menjadi kesempatan bagi Veda Ega untuk menunjukkan kecepatannya. Dukungan dari Indonesia pun terus mengalir. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, terus menunjukkan perkembangan positif pada musim debutnya di Moto3 2026. Rider berusia 17 tahun itu kini menempati posisi kedua dalam klasemen Rookie of the Year. Terbaru, Veda Ega berhasil mengamankan 7 poin setelah finish di posisi ke-9 pada Moto3 Inggris 2026, Minggu 11 Agustus 2026. Tambahan poin tersebut membuat koleksi Veda Ega menjadi 97 poin. Dalam klasemen umum pembalap Moto3 2026, rider asal Wonosari itu berada di peringkat ke-6. Namun, pencapaian yang tak kalah menarik terlihat dalam persaingan Rookie of the Year. Veda Ega kini menjadi runner-up dengan 97 poin. Ia hanya tertinggal dari pembalap Spanyol Brian Uriarte yang memimpin klasemen rookie dengan 127 poin. Posisi Veda juga masih belum sepenuhnya aman. Pembalap Malaysia Hakim Danish terus membuntuti di peringkat ketiga dengan koleksi 86 poin. Artinya, Vega hanya unggul 11 poin atas Danish. Persaingan keduanya dipastikan masih akan berlangsung sengit hingga akhir musim. Peluang tembus 100 poin musim debut Veda Ega di Moto3 2026 masih panjang. Setelah 11 Grand Prix berlalu, masih tersisa 10 seri balapan yang bisa dimanfaatkan pembalap Indonesia tersebut untuk memperbaiki posisinya. Veda memiliki catatan yang cukup konsisten sepanjang musim. Rata-rata finishnya berada di posisi ke-6, sebuah pencapaian positif untuk pembalap yang baru menjalani musim perdananya di kelas Moto3. Kesempatan terdekat bagi Veda untuk kembali menambah poin hadir di Moto3 Aragon Spanyol pada 30 Agustus mendatang. Balapan tersebut juga bisa menjadi momentum spesial.
Veda hanya membutuhkan tambahan 3 poin untuk mencapai koleksi 100 poin di musim debutnya. Sirkuit Aragon juga bukan arena yang benar-benar asing bagi Veda. Ia pernah merasakan atmosfer balapan di sana ketika tampil pada ajang Rookies Cup. Dengan modal tersebut, Veda punya peluang untuk melanjutkan konsistensinya sekaligus memperkecil jarak dengan Uriarte di puncak klasemen rookie. Klasemen Rookie of the Year Moto3 2026, Brian Uriarte 127 poin, Veda Ega Pratama 97 poin, Hakim Danish 86 poin, Rico Salmela 60 poin, Jesus Rios 49 poin. Analisis Veda Ega Pratama pada Moto3 Silverstone 2026 memperlihatkan bahwa finish di posisi ke-9 belum sepenuhnya mencerminkan potensi pembalap Indonesia tersebut. Veda mampu menunjukkan pace yang kompetitif, tetapi kehilangan kontak dengan kelompok terdepan setelah sejumlah insiden di awal balapan. Veda Ega Pratama sebenarnya mengawali Moto3 Inggris dengan modal yang cukup baik. Pada sesi praktis, ia berhasil menempati posisi ketiga, sehingga mendapatkan tiket langsung menuju Q2. Namun, hasil kualifikasi tidak sesuai harapan, dan Veda harus memulai balapan dari posisi ke-15. Meski demikian, Veda mampu memberikan respon positif ketika balapan dimulai. Ia langsung memperbaiki posisinya dan masuk ke kelompok 10 besar. Performa tersebut menjadi salah satu catatan positif dari penampilannya di Silverstone. Pace Veda sempat kompetitif. Silverstone merupakan salah satu sirkuit yang memiliki karakter unik di kalender Moto3. Lintasannya panjang, lebar, dan mengalir, sehingga slipstream menjadi salah satu faktor penting dalam perebutan posisi. Pada beberapa lap awal, Veda mampu mengikuti ritme pembalap di depan. Bahkan catatan waktunya tidak terlalu jauh dari David Almanza yang kemudian memenangkan balapan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama Veda bukan sepenuhnya soal kecepatan. Ia memiliki kemampuan untuk mengikuti ritme kelompok depan ketika jarak antar pembalap masih rapat. Namun, situasi balapan kemudian berubah setelah sejumlah insiden terjadi. Pada fase awal, rombongan pembalap sangat panjang. Pembalap yang berada di posisi depan hingga sekitar peringkat ke-17 masih berada dalam satu kelompok dengan jarak yang relatif dekat. Veda berada di dalam rombongan tersebut dan sempat bersaing di sekitar posisi 7 hingga 10. Namun, kecelakaan Adrian Cruces dan insiden yang melibatkan Hakim Danish membuat rombongan besar terpecah. Veda berhasil menghindari insiden tersebut, akan tetapi ia kehilangan kontak dengan beberapa pembalap di kelompok depan. Setelah itu, Veda harus berjuang di kelompok kedua. Situasi tersebut membuatnya kehilangan keuntungan slipstream yang sebelumnya membantu menjaga jarak dengan pembalap terdepan. Dalam balapan Moto3, kehilangan kontak dengan rombongan utama dapat menjadi masalah besar. Pembalap harus mengejar dengan kemampuan sendiri, sementara rombongan di depan bisa terus meningkatkan jarak. Aspek lain yang menarik adalah pilihan ban Veda. Berdasarkan data yang dibahas setelah balapan, Veda menggunakan ban depan SC2 dan ban belakang SC1. Pilihan tersebut berbeda dengan sejumlah pembalap di barisan depan yang menggunakan kombinasi SC2 depan dan belakang. Beberapa pembalap Honda juga memilih ban belakang SC1. Veda mengatakan dirinya cukup percaya diri dengan performa ban depan selama balapan. Feeling terhadap bagian depan motor menjadi salah satu aspek yang membuatnya mampu menjaga kecepatan. Namun, strategi ban bukan satu-satunya faktor yang menentukan hasil. Posisi Veda di dalam kelompok juga sangat berpengaruh terhadap kemampuannya memanfaatkan slipstream dan mempertahankan momentum. Setelah kelompok besar terpecah, Veda harus menjalani pertarungan yang lebih ketat di rombongan kedua. Kualifikasi masih menjadi pekerjaan rumah. Jika melihat keseluruhan akhir pekan, kualifikasi menjadi salah satu bagian yang perlu diperbaiki Veda. Ia hanya menempati posisi ke-16 dalam Q2 sebelum akhirnya naik satu posisi start karena absennya Maximo Quiles. Veda mencoba menggunakan strategi slipstream yang memang sangat penting di Silverstone. Namun strategi tersebut tidak berjalan maksimal. Ia juga mengakui adanya kesalahan dalam menentukan waktu keluar lintasan dan pergantian ban pada bagian akhir sesi. Akibatnya, Veda tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mencatatkan lap time terbaik. Posisi start ke-15 kemudian membuat Veda harus melakukan pekerjaan ekstra sejak lap pertama. Veda akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-9 dan mendapatkan 7 poin. Hasil tersebut tetap penting karena ia mampu mempertahankan posisinya dalam persaingan klasemen Moto3 2026. Menariknya, Veda sendiri mengakui masih melakukan beberapa kesalahan selama balapan. Artinya, masih terdapat ruang untuk meningkatkan performa pada seri berikutnya. Dengan pace yang sempat mendekati pembalap terdepan, Veda sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan hasil lebih baik. Namun, kehilangan kontak dengan kelompok utama dan beberapa kesalahan membuat peluang tersebut tidak sepenuhnya terrealisasi. Tambahan 7 poin membuat Veda kini memoleksi 97 poin dan menempati posisi ke-6 klasemen sementara. Ia terpaut 18 poin dari Marco Morelli di posisi kelima. Hasil Silverstone menjadi modal sekaligus bahan evaluasi bagi Veda. Kecepatan sudah terlihat, tetapi konsistensi, strategi kualifikasi, dan kemampuan mempertahankan kontak dengan kelompok terdepan masih perlu ditingkatkan. Seri Aragon menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk memperbaiki hasil. Jika mampu menggabungkan pace balap yang sudah kompetitif dengan kualifikasi yang lebih baik, peluang untuk bersaing di posisi atas akan semakin terbuka.
Gila! Usai finish P9 di Inggris, Veda Ega pulang ke Indonesia bareng sosok spesial? Gila! 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 Veda Ega Pratama kembali membuat publik penasaran. Usai tampil di Moto3 Inggris dan berhasil mengamankan posisi ke-9, perhatian terhadap pembalap muda Indonesia ini ternyata tidak berhenti setelah bendera finish dikibarkan. Ada satu hal lain yang justru membuat netizen semakin penasaran. Veda Ega disebut-sebut pulang ke Indonesia bersama sosok spesial. Benarkah sosok tersebut adalah orang yang selama ini dikaitkan dengan Veda Ega, atau ternyata hanya teman dekat yang kebetulan berada dalam perjalanan yang sama? Nah, inilah yang membuat kabar tersebut semakin menarik untuk dibahas. Di lintasan, Veda Ega harus menghadapi persaingan yang sangat ketat. Setiap lap menjadi pertarungan untuk mempertahankan posisi dan mengejar hasil terbaik. Dan akhirnya, pembalap Indonesia itu mampu menyelesaikan balapan di posisi P9. Hasil tersebut tentu menjadi pengalaman penting bagi Veda Ega dalam perjalanan karirnya di Moto3. Namun setelah balapan selesai, muncul perhatian lain dari para penggemar. Bukan soal strategi balap, bukan soal rival di lintasan, tetapi justru soal siapa sosok yang berada di dekat Veda Ega setelah balapan Inggris tersebut. Netizen pun langsung bertanya-tanya, apakah benar Veda Ega pulang ke tanah air bersama sosok spesial? Kalau memang benar, tentu kabar ini menjadi perhatian tersendiri. Tetapi kita juga harus berhati-hati, karena sampai ada konfirmasi langsung dari Veda Ega atau sumber terpercaya, status hubungan tersebut belum bisa dipastikan. Jadi jangan sampai rumor berubah menjadi fakta hanya karena foto atau kebersamaan yang terlihat di media sosial. Yang jelas, satu hal sudah pasti, Veda Ega pulang dari Inggris dengan membawa hasil P9 dan pengalaman berharga dari pertarungan Moto3. Dan sekarang pertanyaannya, siapa sebenarnya sosok yang disebut-sebut ikut dalam perjalanan tersebut? Apakah benar orang spesial Veda Ega, atau hanya sebuah kebetulan yang membuat netizen salah menduga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena perjalanan Veda Ega di Moto3 masih panjang, dan setiap balapan selalu menghadirkan cerita baru. Veda Ega P9 di Inggris, dan kini publik dibuat penasaran dengan sosok spesial di balik kepulangannya. Gila! 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 Usai finish P9 di Inggris, Veda Ega bawa sosok spesial pulang ke tanah air. Gila, gila, gila. Ada kabar menarik yang membuat para penggemar Veda Ega Pratama kembali penasaran. Usai menjalani balapan Moto3 di Inggris dan berhasil mengakhiri race di posisi ke-9, perhatian publik ternyata bukan hanya tertuju pada hasil balapannya. Veda Ega kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa dirinya terlihat bersama seorang wanita yang disebut-sebut sebagai sosok spesial dalam perjalanan pulang ke tanah air. Benarkah wanita tersebut adalah pacar Veda Ega, atau justru ada cerita lain yang belum diketahui publik? Perjalanan Veda Ega di Inggris memang cukup menarik. Setelah melewati persaingan ketat di lintasan, pembalap muda Indonesia ini berhasil membawa pulang hasil yang cukup positif dengan finish di posisi ke-9. Namun yang membuat netizen semakin penasaran adalah kehidupan Veda Ega di luar lintasan. Siapa sebenarnya sosok wanita yang dikaitkan dengannya? Apakah mereka benar-benar memiliki hubungan spesial atau hanya kebetulan terlihat bersama? Sampai saat ini, jangan buru-buru mengambil kesimpulan, karena informasi mengenai status hubungan tersebut perlu dikonfirmasi dari sumber yang benar-benar terpercaya. Yang jelas, setelah perjuangannya di Inggris, nama Veda Ega kembali ramai diperbincangkan. Gila sih ini! Jelang Moto3 Aragon, Veda Ega Pratama akhirnya tiba di Spanyol. Namun baru saja sampai, ada momen yang langsung mencuri perhatian. Veda Ega terlihat disambut oleh seorang wanita cantik yang kemudian langsung memeluknya. Sontak, momen tersebut bikin penasaran. Siapa sebenarnya wanita yang menyambut Veda Ega? Apakah dia orang terdekat Veda Ega? Atau justru seorang fans yang sangat antusias bertemu langsung dengan pembalap Indonesia tersebut? Yang jelas, sambutan ini membuat kedatangan Veda Ega di Spanyol semakin menarik perhatian. Jelang Moto3 Aragon, Veda Ega Pratama akhirnya tiba di Spanyol untuk mempersiapkan diri menghadapi balapan berikutnya. Namun ada satu momen yang langsung bikin geger. Setibanya di bandara, Veda Ega terlihat disambut seorang wanita cantik. Bahkan momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika wanita tersebut langsung memeluk Veda Ega. Sontak, momen ini bikin banyak orang penasaran. Siapa sebenarnya wanita tersebut? Apakah dia orang terdekat Veda Ega yang sengaja datang menyambutnya sebelum menghadapi persaingan sengit di Aragon? Yang jelas, kedatangan Veda Ega ke Spanyol kali ini bukan sekedar soal balapan, ada momen menarik yang langsung menjadi sorotan. Kini perhatian kembali tertuju kepada Veda Ega. Mampukah pembalap muda Indonesia ini tampil maksimal di Moto3 Aragon? Kita tunggu aksi Veda Ega di lintasan Spanyol. Tunggu dulu, ada satu momen yang bikin penasaran saat Veda Ega tiba di Spanyol jelang Moto3 Aragon. Begitu tiba di bandara, Veda Ega terlihat mendapat sambutan dari seorang wanita yang langsung memeluknya. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa wanita tersebut?
Apakah benar dia pacar Veda Ega yang datang untuk memberikan dukungan sebelum balapan? Atau jangan-jangan dia hanya seorang fans yang sangat antusias bertemu langsung dengan pembalap muda Indonesia tersebut? Momen singkat ini langsung mengundang rasa penasaran. Apalagi, Veda Ega terlihat begitu santai saat menerima sambutan tersebut. Namun, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Sampai ada informasi yang benar-benar memastikan identitas wanita tersebut, semuanya masih menjadi tanda tanya. Jadi, menurut kalian, pacar Veda Ega atau fans? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, dan kita lihat siapa yang benar. Gila sih! Baru saja tiba di Spanyol, Veda langsung mendapat sambutan yang bikin semua orang penasaran. Setibanya di bandara jelang Moto3 Aragon, Veda terlihat bertemu dengan seorang wanita yang langsung memeluknya. Momen singkat itu sontak mencuri perhatian. Siapa sebenarnya wanita tersebut? Apakah benar pacar Veda Ega yang datang memberikan dukungan sebelum balapan? Atau justru seorang fans yang begitu senang bisa bertemu langsung dengan pembalap muda Indonesia ini? Yang jelas, momen pelukan tersebut langsung bikin suasana kedatangan Veda Ega semakin menarik. Yang paling mengejutkan, setelah momen pelukan yang bikin penasaran, ternyata wanita tersebut tidak hanya datang untuk menyambut Veda Ega, ia juga memberikan semangat khusus kepada Veda Ega jelang Moto3 Aragon. Dengan penuh dukungan, wanita tersebut berharap Veda Ega bisa tampil maksimal, berjuang sekuat tenaga, dan membawa pulang podium untuk Indonesia. Momen sederhana itu justru terasa begitu spesial. Veda Ega pun kini harus mengalihkan fokus ke lintasan. Persaingan di Aragon dipastikan tidak mudah, dan setiap lap akan menjadi pertarungan penting. Secara keseluruhan, Dennis berada di posisi ke-8 klasemen pembalap. Sementara Veda Ega menempati peringkat ke-6 dengan 97 poin. Dengan demikian, persaingan keduanya tidak hanya menarik dalam perebutan Rookie of the Year, tetapi juga dalam klasemen umum Moto3. Brian Uriarte masih memimpin jauh. Di posisi teratas klasemen rookie, Brian Uriarte masih memiliki keunggulan cukup besar. Pembalap tersebut telah mengumpulkan 127 poin dan berada di posisi keempat klasemen pembalap secara keseluruhan. Sementara itu, Rico Salmela menempati posisi keempat klasemen rookie dengan 60 poin. Jesus Rios berada di urutan kelima dengan 49 poin. Komposisi tersebut membuat 3 posisi teratas klasemen rookie masih menjadi perhatian utama menjelang seri penutup. Satu seri jadi penentu. Moto3 Inggris 2026 merupakan seri ke-10 dari total 11 Grand Prix dalam kalender musim ini. Artinya, Veda Ega masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk menambah poin dan mempertahankan posisi runner-up. Keunggulan 11 poin atas Hakim Danis memang memberikan sedikit ruang bagi Veda Ega, namun selisih tersebut belum cukup untuk membuatnya aman. Hasil balapan terakhir akan sangat menentukan. Setiap poin akan menjadi penting, terutama jika Veda Ega ingin memastikan dirinya finish sebagai rookie terbaik kedua musim ini atau bahkan membuka peluang mengejar Uriarte. Bagi Veda Ega, musim debut ini sudah memberikan catatan positif. Kini, satu balapan terakhir menjadi panggung untuk menutup perjalanan perdananya di Moto3 dengan hasil terbaik. Veda Ega Pratama menjadi salah satu pembalap yang mencuri perhatian di Moto3 2026, meskipun berstatus sebagai pembalap termuda dan minim pengalaman. Pembalap Honda Tim Asia kelahiran 23 November 2008 itu baru menginjak 17 tahun 8 bulan 20 hari per Rabu 12 Agustus. Usianya membuat Veda Ega Pratama menjadi pembalap termuda di antara para peserta Moto3 2026. Mayoritas pembalap Moto3 2026 lainnya memang masih berada di usia remaja, tetapi mereka lebih tua dibandingkan Veda. Beberapa rival Veda ada yang sudah menginjak lebih 20 tahun, yang artinya punya pengalaman lebih banyak. Selain usia, pembalap asal Gunung Kidul itu juga memiliki pengalaman paling minim karena baru menjalani musim pertamanya di Moto3. Sebagian besar pembalap Moto3 2026 sudah pernah mengendarai motor di kelas tersebut pada musim 2025. Kondisi itu juga berlaku bagi para pembalap yang sama-sama berstatus rookie seperti Brian Uriarte dan Hakim Danis. Namun, minim pengalaman tidak membuat Veda kesulitan bersaing di kelas Moto3. Veda justru mampu menunjukkan performa kompetitif sejak awal musim dan beberapa kali bersaing di barisan depan. Konsistensi tersebut terus dipertahankan hingga kompetisi telah melewati lebih dari separuh musim. Dari 12 balapan yang sudah dijalani, Veda hanya 3 kali gagal meraih poin. Rinciannya, pembalap jebolan Astra Honda Racing School tersebut 2 kali gagal finish dan sekali menyelesaikan balapan di posisi 16. Di luar 3 balapan tersebut, Veda selalu mampu membawa pulang poin bagi Honda Tim Asia. Pencapaian terbaik Veda sejauh ini terjadi di Moto3 Brasil dan Moto3 Prancis. Veda saat ini berada di peringkat 6 klasemen pembalap Moto3 2026 dengan koleksi 97 poin. Veda Ega Pratama merupakan pembalap termuda dan paling tidak punya pengalaman di Moto3 2026, namun bisa konsisten meraih poin. Dengan usia 17 tahun, lahir pada 23 November 2008, Veda merupakan pembalap paling muda di antara para pembalap Moto3 2026.
Mayoritas pesaingnya juga merupakan remaja belasan tahun yang beranjak gede, namun lebih tua darinya. Bahkan ada yang sudah masuk kepala 2. Sementara dari sisi pengalaman, hampir seluruh pembalap Moto3 musim ini sudah pernah mengendarai motor Moto3 pada musim balap 2025, termasuk ruki-ruki seangkatannya seperti Brian Uriarte atau Hakim Danish. Terlepas dari umur yang paling cilik dan nol pengalaman mengeber motor Moto3, Veda ternyata bisa bersaing. Pada awal musim, Veda menjadi buah bibir karena bisa ada di barisan terdepan. Hingga kini lebih dari separuh musim berjalan, Veda masih konsisten di zona poin. Jebolan Astra Honda Racing School itu hanya 3 kali gagal meraih poin dari 12 kali balapan musim ini dengan perincian 2 kali gagal finish dan sekali menduduki peringkat ke-16. Di luar itu, Veda selalu bisa menambang poin. Capaian terbaiknya adalah menempati peringkat ketiga dalam balapan di Moto3 Brasil dan Moto3 Prancis. Veda pun tercatat sebagai pembalap dengan motor Honda yang memiliki peringkat paling tinggi, tepatnya peringkat ke-6 dengan 97 poin.